Halo saudara, semoga hari-hari Anda menyenangkan. Sekarang kita bahas soal perkembangan terbaru dunia, di mana semua pada teriak green energy, transisi energi, net zero emission. Semua terus bicara itu. Lantas, benarkah untuk selamatkan bumi atau cuma strategi baru untuk kuasai ekonomi masa depan? Saudara, kita punya nikel, kita punya sumber daya alam beragam dan banyak. Kita punya segalanya tentunya. Komoditas nikel kita adalah penguasa dunia. United States Geological Survey alias USGS tahun 2024 ungkap cadangan nikel kita terbesar di dunia, tembus 25 juta ton, sebesar 22% dari total cadangan global. Itulah sebabnya asing, utamanya China, tancap gas, bikin pabrik smelter lalu kita larang ekspor biji nikel sebelum diolah setengah jadi, sebagai tindakan terima kasih pemerintah kita pada China di kala itu. Dalam hal ini, ada 43 smelter aktif yang kita bangun hingga 2023, dan lebih dari 80% dikuasai investor China, seperti perusahaan Tsingshan Group, Huayou Cobalt, hingga CNGR. Artinya China kuasai industri nikel dari hulu ke hilir, dari investasi, pengolahan, sampai ekspor produk akhir. Akibat dominasi China itu, Indonesia kemudian sempat digugat Eropa ke WTO atas tuduhan melanggar perjanjian General Agreement on Tariff and Trade alias GATT, sebuah perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan internasional. Eropa bilang Indonesia langgar prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminasi. Indonesia kemudian melawan dan bantah balik, bilang opsi hilirisasi buat kedaulatan sumber daya alam. Gimana ya, asing Eropa butuh nikel buat mobil listrik, tapi marah kalau kita olah sendiri. Aneh kan? Tapi jangan salah saudara, Tesla dan BYD sudah incar nikel kita dari lama. Tesla sendiri pernah negosiasi suplai nikel dengan PT Vale Indonesia. BYD juga sudah lakukan eksplorasi investasi di Sulawesi. Masalahnya adalah Tesla dan BYD ingin nikel murah, tapi teknologi dan margin besarnya tetap dipegangnya. Bukan hanya itu saudara, investasi negara-negara barat juga sudah masuk lewat saham dan akuisisi. Dana investasi raksasa seperti BlackRock dan Vanguard tercatat sebagai pemegang saham di BUMN PT Vale Indonesia dan PT Antam. Alhasil yang punya kuasa makin kuat, rakyat lokal cuma jadi pekerja tambang, ekosistem rusak, petani dan nelayan hilang mata pencarian, dan pengusaha lokal nggak bakal naik kelas. Di saat yang sama terjadi ketimpangan investasi energi bersih. International Energy Agency alias IEA catat bahwa 15% dari 1,7 triliun US dollar investasi energi bersih global masuk ke negara-negara berkembang. Padahal di luar China, sebanyak 40% bahan baku energi bersih termasuk nikel, kobalt, dan litium berasal dari negara berkembang termasuk Indonesia. Lucunya lagi, asing ambil bahan mentah tanpa transfer teknologi. Saudara, sebenarnya nggak ada masalah dengan green energy alias energi hijau. Tapi kalau kita nggak waspada, kita bakal jadi sapi perah. Jangan sampai kita bangga punya tambang, tapi semua nilai tambah, teknologi, dan keuntungan dibawa ke luar negeri. Green energy, yes, tapi nggak boleh dong jadi korban kolonialisme hijau.